Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Moms. Kita ketemu lagi ya di live Instagram Mother and Baby Indonesia bersama saya Novita Angie, Chief Editor dari Mother and Baby Indonesia. Malam ini spesial banget, di malam Kamis romantis. Kita akan membahas satu yang istimewa dalam rangka bulan cinta. Setelah minggu lalu kita ngobrol-ngobrol sama pasangan Nol Widi dan juga Dwi. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama satu pasangan sahabat saya, di mana kita akan membahas tentang gimana caranya sih menjadi orang tua yang kompak ala Nola dan Baldi. Buat moms yang punya pertanyaan boleh banget nanti langsung aja tinggalin pertanyaannya di kolom komen, akan saya langsung bacakan. Saya akan langsung ngobrol sama ini istimewa sekali dalam rangka bulan cinta. Kita ingin mengajak moms and dad untuk saling sayang-sayangan melihat cerita cinta pasangan-pasangan yang ada. Hai, apa kabar? Hai, Mami. Apa kabar? Papa Baldi dan juga Mama Nola. Seger banget sama Menggi. Ya gitu deh. Ya, belum sih sebenarnya ya. Nah, Nola, Baldi apa kabar sih? Kita tuh udah lama banget gak ketemu. Kita ketemu jarak. Ketemu ya. Iya, kita ketemunya terakhir udah lama banget ya. Anak-anak waktu itu kayaknya Neona belum lahir loh, enggak ya, kelamaan ya. Ini spesial. Ya, iya. Ini istimewa banget nih ngobrol sama Nola dan Baldi. Dua sahabat saya ini perjalanan cintanya menyenangkan sekali, dan yang paling menyenangkan dari pasangan Nola dan Baldi buat saya adalah mereka itu bisa menjadi pasangan yang kompak bekerja sama, dan juga kompak mengurus anak, dan juga kompak seluruh keluarga bekerja sama. Itu jarang loh bisa kayak begitu loh. Luar biasa loh. Nah, kita mungkin sebelum kita ke tips kompak, ngobrolin soal kekompakan Nola dan Baldi. Nola, Baldi tuh sebenarnya menikah sudah berapa tahun, Nola, Baldi? Nikah udah tahun ini kita 17. Iya. Asli 17. Iya beneran. Iya. Oh iya bener. Lah, Nola gimana sih? Iya. Iya, sweet 17. Bener. Sweet 17 dia tahun. Iya, luar biasa ya, tahun depan anak-anak anak pertama udah pada dapat KTP semuanya ya. Nah, muda kita yang Nola, betul banget. Ini kalau mungkin kalau aku udah tahu cerita cintanya Nola dan Baldi seperti apa. Ini lucu nih cerita cintanya. Kalau kita mungkin agak panjang sebenarnya, karena perjalanannya tuh ada stopnya, ada berhentinya, ada jalan lagi ya kan ya, ada kayak gitunya ya. Tapi singkat cerita, Nola dan Baldi tuh pertama kali ketemu, siapa yang kenalin, terus akhirnya gimana akhirnya bisa sampai pacaran dan menikah. Coba kamu cerita deh. Dulu tuh jodohin Ji, sebenarnya Ji. Dijodohin Ji. Dijodohin, terus habis itu dikenalin. Dijodohin ya. Iya, jadi waktu itu gue punya teman yang suka banget diving pada waktu itu, terus tahu gue jomblo, terus habis itu langsung gue kenalin sahabat gue nih. Nola, lo tau Nola nggak? Lo tahu. Terus gue kan nggak suka. Tahu lah. Gue nggak suka dijodohin Ji, sampai akhirnya pada waktu itu satu hari Minggu dipaksa sama dia untuk ikutan nonton, karena dia mau kenalin nama Nola. Ya udah gue akhirnya ikut join, di situ malah akhirnya kita nggak nonton, malah ngobrol. Wah, seru juga ya nih. Macam gitu. Akhirnya telepon-teleponan berlanjut sampai pada waktu itu, emang karena gue waktu itu umurnya juga udah yang bukannya ini ya. Umur kamu berapa sih? Waktu itu sebenarnya masih muda banget sih, cuman karena gue nggak nyari pacar, gue emang nyari istri, jadi gue ngeliat kayak ini 2001 kalau nggak salah ya. Sama Nola kayaknya kalau pacaran kayaknya belum deh gitu, karena takutnya nanti malah guenya nggak cocok atau gimana, belum, takut nyoba lah waktu itu, karena gue liat wah Nola terus gue orang rumahan kayaknya nggak ketemu nih, gue bilang gitu. Ada rasa takut dari Baldi untuk ngedeketin, maksudnya untuk lanjut, karena Nola public figure kan ya. Nola, kita orang tuh kenal Nola tuh dari Nola masih ABG ya nggak sih? ABG ya kan? Makanya terus deket banget. Akhirnya gue waktu untuk meyakinkan diri gue menghilang. Lagi deket-deketnya dia menghilang. Astagfirullahaladzim. Terus.
menghilang untuk waktu yang lama Ji. Jadi waktu itu emang gue mesti meyakinkan diri gue bahwa nanti kalau gue pilihan gue adalah nolak, gue balik dalam keadaan emang gue udah ngajakin dia untuk step yang lebih dari sekedar pacaran. Tapi gini, enak perutnya dia kan, seenak perutnya dia. Iya benar sih. Sudah pada saat kita udah suka, tiba-tiba dia menghilang, ya kan? Terus menghilang berdarah air mata dong, sedih Ji, ya kan? Oh gitu. Hilangnya lumayan. Berapa lama? Kita 3 bulan. Iya, 3 bulan lebih. Iya lumayan loh itu. Lama kan? Pada saat gue mencoba untuk melupakannya, pada saat gue udah lupa, dia datang lagi, telepon, halo, kurang ajar. Oh, nah, Baldi, apa yang memutuskan Baldi untuk kembali lagi tuh? Oke, dia deh nih, lanjut aja deh, udah. Akhirnya tiba-tiba gini, Ji, dia tuh selalu ada di circle gue gitu loh. Jadi ada satu, dia tiba-tiba nolak main sama temen gue, terus tiba-tiba dia jalan sama gue gitu. Kok gue bilang, nih gue udah menghilang kok, ketemu lagi. Terus akhirnya sampai curious sama gue, nolak apa kabar? Terus adik gue bilang, ngapain sih nanya-nanya? Orang lo juga nggak ini bang, lo juga nggak nolak, ngapain lo nanya nolak sih? Tapi gue pengen tahu gitu loh, ngapain jalan ngapain gitu. Akhirnya gue penasaran, suatu waktu emang kita pernah secara nggak langsung dipertemukan ya dalam kondisi yang nggak langsung aku. Iya, tiba-tiba gue telepon gitu. Enak aja soal dipertemukan. Gue deket sih dari zaman kuliah Ji. Terus dia nemenin gue skripsi. Terus gue ngilang nih, terus gue kerja, begitu gue telepon dia lagi. Gue dalam kondisi kerja, udah kerja ya. Berarti dia emang terus gue datang ketemu dia tuh, gue udah kerja. Dia kaget, gila kamu jadi pakai baju kerja gitu sekarang, pakai kemeja. Jadi lebih pede sebenarnya tuh. Intinya dia tuh sebenarnya pengen deketin gue tuh udah seneng juga, tapi dia nggak pede Ji, karena masih anak kuliahan kan. Nah nolak tuh gimana perasaannya? Begitu dia udah pakai kemeja, udah jadi orang kantoran, kayaknya udah lebih pede gitu deketin ya kan Ji. Antara gini ya, antara seneng, tapi maksudnya gini loh, pada saat lo udah mulai melupakan seseorang, tiba-tiba orangnya tuh yang udah gue proses tuh untuk melupakan, tiba-tiba nelfon lagi. Lo kalau lo perasaan lo gimana? Gitu kan pasti ada jengkel juga ya. Oh iya, yang pertama jengkel dulu, senang juga sih, tapi jengkel ya. Tapi dia bilang, Baldi ngeliatin sampai kayak gitu. Terus dia pintarnya ngomong gini, aku ada sesuatu yang emang aku harus kasih ke kamu. Ini kalau aku sampaikan ke kamu, ini aku tuh dosa banget karena janji aku sama kamu. Jadi dia sempat pergi dulu pada saat kita dekat, dia sempat pergi liburan ke Malaysia. Pada saat dekat ya, dia pergi liburan ke Malaysia. Habis itu dari situ tuh kita jarang ketemu, tuh sampai akhirnya dia yang proses dia menghilang itu, dia baru mau ngasih oleh-oleh tuh, udah basi banget Kak. Alasannya mau ngasih oleh-oleh yang pada saat zaman itu dia pergi ke Malaysia sebelum dia menghilang dari gue. Gitu. Tapi apa yang membuat Nola mau nerima? Ya karena emang ya gue pikir ya udahlah ya, dia mau ketemu, mana tahu kalau gue apaan sih, takutnya malah kok gitu banget sih Nol. Ya gue mencoba untuk biasa aja sih gitu, mencoba ya udah teman aja, mikirnya kayak gitu, ya udah baik aja sama dia gitu kan, nggak tahu juga dia dengan kehidupannya dia, apakah dia punya cewek apa segala macam. Ya udah gue berteman aja. Emang dia ngajakin ketemu di sebuah mall, ya udah ngobrol di situ, terus malah dianterin pulang gitu-gitu. Tapi kejadian gue ketemu di hari itu sama Nola bener-bener yang di hari itu dia lagi mau rekaman karena dia lagi project albumnya, dan dari ketemuan di mall itu gue nganterin dia ke studio rekaman, dan lagu yang direkam hari itu gue kan nggak pernah denger karena gue cuma ngedropin, dan lagu itu akhirnya jadi lagu perkawinan kita. Lagu yang direkam itu. Nah buat Baldi, apa yang membuat Baldi tertarik sama Nola, dan buat Nola apa yang membuat Nola tertarik sama Baldi? Di awal nih. Banyak pasti jawabannya, dia pasti. Kamu banyak, kamu satu-satu. Jadi nanti gue jawabin janji. Oke. Sebutin tiga. Coba paling nggak 3 aja. Apa yang membuat Baldi tertarik sama Nola? Oke, waktu tuh Nola tuh bener-bener dalam kondisi, gue bilang dia sebagai perempuan udah punya karir, dia udah punya posisi yang baik di industrinya dia, terus habis itu dia udah punya penghasilan. Di dalam kondisi seperti itu kita bisa dibilang dia mapan, dia bisa terima gue yang anak kuliahan gitu dalam kondisi apapun. Dan accept gue, maksudnya kan mungkin kalau mestinya cari juga cowok yang mapan gitu, dia enggak gitu, dia ngobrol, nerima, suka gitu, terus kita teleponan lama dengan kondisi gue pada waktu itu gitu ya, masih gue anak kuliahan, income
masih naik tangga lah gitu loh. Terus baik, perhatian, terus gue tahu banget dia kalau someday nih kalau gue punya keluarga dia pasti sayang kemana-mana. Gue yakin banget itu. Betul. Tapi bener sih, aku kayak kebayang gitu ya Nol ya, apa yang Baldi katakan. Maksudnya di saat itu Baldi yang anak kuliahan, Nola itu kan zaman dulu tuh kita tahu udah bergabung dari zaman kapan ya sama AB3 dan bisa dibilang tuh Nola itu tuh hitungannya tuh udah artis papan atas ya nggak sih Bal? Senior ya? Kan, belum iya kan? Kebayang. Ya putus Ji. Ya kan? Nah kalau buat Nola, apa Nol yang membuat Nola tertarik sama Baldi? Yang pertama tuh sejak begitu tahu seumuran sama dia kan, seumuran sama Baldi. Terus tapi gue juga punya temen cowok banyak banget. Tapi pas begitu ngobrol, ngelihat emang terlihat dia sangat rapi dan sangat orangnya tuh sangat kaku gitu ya. Serius, datang juga pakai kemeja mau ketemu, mau pertama kali ketemu tuh ini cowok serius banget. Sementara temen tuh pasti cuek. Kalau misalnya seumuran kita tuh pada saat itu pasti ya santai cuek. Kok dia rapi banget, wangi banget. Mungkin ibarat mandi parfum gitu loh, kayak mau ketemu Eke tuh gue tuh wangi banget gitu. Jadi di situ tuh gue ngeliat ini orang tuh satu, ini orang kok dandan banget ya, pertama itu. Yang kedua tapi dia sangat sopan. Dia sangat sopan, dia dalam setiap omongannya dia tuh terlihat dia tuh orangnya terinci gitu loh, tujuannya dia apa. Terus dia tuh punya plan dalam setiap keinginannya dia tuh, aku pengen gini, aku pengen gini. Dan yang terlihat memang dia sangat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan dia sangat mencintai keluarganya itu sih. Karena buat gue sih basic banget kalau kita Baldi ketemu jodoh tuh, kalau dia basicnya kuat terhadap keluarga itu insya Allah sih baik sih gitu. Amin. Nah, Baldi Nola sudah menikah selama 17 tahun dan kita melihat pasti semua juga moms yang menyaksikan malam hari ini setuju bahwa Baldi dan Nola adalah pasangan yang bisa kompak kerja bareng. Ini jarang loh bisa dilakukan dengan baik karena ini aku sekedar kasih bocoran ya. Ini bocoran orang belakang nih ya ceritanya ya. Jadi Baldi dan Nola tuh di saat Nola bener-bener Baldi dan Nola bekerja sama, nggak ada tuh baper-baperan. Kok lo kesel sama gue atau marah sama aku kan? Kalau kerja kan pasti ada dong ya, kita berselisih paham atau tidak nggak satu pendapat. Nah Baldi dan Nola tuh bisa secara profesional di saat mereka lagi bekerja bersama bisa tuh oke, kita lagi kerja, oke, kesel-keselan adu argumentasi nggak apa-apa, tapi begitu di rumah udah beda cerita lagi. Gimana caranya? Coba, itu pasti nggak gampang. Sebenarnya gini, gue keren loh bisa gitu. Rumusan ngobrol sama Nola gitu. Kalau kita bilang kan, tiap kita kerja nih di kantor pasti punya masalah. Nola kerja juga pasti punya problem. Tapi gue selalu bilang sama Nola, kita harus komit ya. Begitu kita udah sampai rumah, kita masih berdua doang sampai punya anak sampai hari ini, nggak boleh bawa masalah ke rumah. Jadi itu begitu kita turun di depan pintu mobil, masuk ke dalam rumah tuh masalah kita tinggalin semua. Jadi nggak boleh ada urusan kantor yang bikin pusing, nggak boleh ada urusan kerjaan bikin pusing, itu gue tinggalin. Itu komitmen gue sama Nola. Yang kedua, tapi kan ini rekan kerjanya. Yang satu kan rekan kerjanya. Karena gue partner kerja gitu sama Nola, jadi kadang-kadang kita punya 24 jam nih untuk diskusi kerjaan. Iya, oke. Satu hal yang nggak pernah gue sentuh adalah gue tidak pernah mau menyentuh wilayah yang menurut gue nggak gue kuasain, which is itu wilayahnya Nola. Jadi gue nggak pernah mau berusaha untuk sok tahu atau berusaha ngasih masukan yang gue nggak paham dan gue tidak mengerti. Gue orang kayak gitu. Jadi gue selalu bekerja di bidang yang gue pahami, jadi sesuai porsinya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin project sesuatu gitu buat Naura, di bidang kreatif itu gue nggak pernah sentuh sedikit pun, nggak pernah sama sekali. Karena Baldi tahu tuh bukan ranahnya Baldi gitu ya ceritanya ya. Gue bukannya kemampuan gue nggak capable segitunya. Nola tuh lebih paham, jadi gue lebih ke yang Nola mungkin lebih nggak intuit gitu, misalnya ke sisi bisnisnya, sisi sama siapa, itu baru gue masuk. Yang paling sebenarnya yang paling krusial tuh pada saat Baldi tuh masih ngurusin B3. Nah itu jadi Baldi apa begitu. Soalnya gini, pada di situ posisinya gue kan sebagai penyanyi, ya kan Ji?
dengan kebutuhan kita bertiga. Balik lagi. Ya, balik lagi. Yang kerjanya nggak sesuai dengan kita bertiga, pokoknya kalau aku bilang, kalau misalnya ada yang aku masalahin itu pasti karena urusan kerja, bukan masalah urusan pribadi. Jadi kalau misalnya Baldi melakukan sesuatu yang misalnya salah, atau tim ada yang salah, aku berhak untuk marahin Baldi. Gitu. Karena ini urusannya kerjaan, bukan masalah pribadi. Nah, itu dia tuh. Itu dia tuh yang hebat tuh. Luar biasa banget loh, bener-bener aku sharing dikit sama Mams ya. Bisa seprofesional itu, maksudnya gini ya, pasti kan kalau kebanyakan orang pasti akan baper dong. Ih gila lo, kamu kan suami saya, dia kan istri saya, kok lo marah sama gue gitu kan ya. Nah itu gimana caranya gitu, kok bisa gitu loh. Bener-bener memisahkan atau no baper gitu loh. Karena dari awal sebelum berangkat kita selalu bilang, kok kondisinya kamu di sini, kamu tuh membantu mengatur segala sesuatu yang berhubungan sama kerjaannya Fitri gitu ya. Pada saat kita kerja berarti pasti urusannya berhubungan sama kerjaan, itu profesional. Jadi nggak ada urusan yang masalah pribadi, istri gitu, sampingin banget sih. Sampingin banget. Jadi kalau gue pun salah, dia berhak untuk marahin gue. Gue harus terima itu karena gue sebagai penyanyi. Begitu juga dengan Baldi, misalnya dia melakukan suatu kesalahan dengan gue berhak sekali untuk tegur. Bahkan kadang-kadang Widi sama Cynthia tuh, kok gitu sih no, untuk bagaimanapun, maksudnya kok kayak gitu kan, itu Baldi jangan ditegur dong. Karena di sini posisinya bukan sebagai Baldi, dia orang manajemen yang kalau misalnya kalau salah ya gue harus tegur dong, begitu. Jadi memang bener-bener mencoba untuk profesional dan nggak boleh baper karena memang kita dia kerja karena bukan sama-sama untuk aku kerja, pribadi. Dia kerja kan juga buat yang lain-lain, bukan cuma buat aku. Oke. Nah saat sekarang kerja juga bersama seluruh keluarga nih. Jadi udah bukan cuma Baldi, bukan cuma ngurusin Nola aja ya, tapi juga ngurusin anak nomor 1, anak nomor 2, dan anak nomor 3 yang pasti kan banyak kepala ya jadinya ya Bal ya. Pasti punya banyak kreativitas, punya banyak ide, dan juga tentunya banyak keinginan. Nola juga tentunya sebagai ibu yang juga membina ya Nol ya, membina 3 anak. Gimana caranya tuh bisa tetap kompak dan mengakomodir semuanya nih dengan baik dan semuanya berjalan dengan lancar? Emang ini kita selalu memprioritaskan siapa yang mau diprioritaskan lebih dulu, dalam artian itu kesepakatan bersama. Pekerjaan ya rezeki itu sebenarnya tiba-tiba kita bisa bekerja sekeluarga itu blessing sih, bener-bener nggak plan. Tiba-tiba rezekinya ke sana gitu, bisa bekerja sama-sama, which is buat kita jadi pengalaman dan pembelajaran buat anak-anak. Ternyata bekerja bersama keluarga itu menyenangkan, walaupun kita tahu kadang-kadang kan mungkin anak-anak itu umurnya ada yang mood, ada yang enggak gitu, cuman anak-anak dari kecil sudah kita kasih tahu, di saat kita komit untuk bekerja sama dengan orang, itu bukan kamu dengan aku lagi, kamu dengan orang lain. Jadi emang banyak pihak yang harus kita jaga. Berarti kita harus profesional dalam arti itu kita udah komit untuk melakukan let's say syuting, ya bangun lebih pagi, datang lebih awal, itu dilakukan anak-anak dengan senang hati karena mereka dari kecil udah kita kasih tahu gitu, once kita mau bekerja sama dengan orang, kita mau kita harus jalanin dengan penuh tanggung jawab. Dan untungnya Naura, Beva, Neona gitu bisa paham dengan itu, Ji. Kebetulan Naura udah jadi contoh lah ya buat adik-adik. Jadi jadi gue nyampein ke Naura tuh lebih gampang gitu. Nyampein ke adiknya lebih gampang. Kadang-kadang juga dari Naura juga udah sangat bantu banget sih untuk bisa ngasih pengertian ke adik-adiknya ya. Kalau masalah apalagi udah makin gede gini, Mami. Sesaat lagi ya Mams, ini jaringannya semoga akan segera. Nah ini dia, oke lanjut Noli ternyata panggilan hari-hari. Iya, kita lupa ya. Akibat terlalu dekat. Itu dia. Jadi Mams ada panggilan sayang ya pokoknya buat Nola. Oke, Nol, silakan Nola. Ya, intinya pokoknya kita selalu mencoba sebelum melakukan suatu pekerjaan yang bentuknya keluarga gitu, selalu ngasih tahu ke anak-anak bahwa ini tuh
kesempatan kayak gini tuh belum tentu bisa datang lagi. Dikasih pengertian ini tuh namanya rezeki yang memang datang buat kita. Jadi kalau mungkin kita gunakan dengan baik, dan Naura juga bisa ngasih pengertian ke adik-adiknya bahwa kalau kita seperti ini nanti hasilnya akan begini, kalau kita melakukan hal ini akan hasilnya seperti ini. Dia udah bisa memberikan contoh juga yang baik dan buruk. Jadi itu memudahkan kita banget, bener-bener kayak memaknai apapun yang kita bisa lakukan sama-sama, selama itu baik atau bentuknya itu pekerjaan, itu kita tuh selalu ngasih pengertian ke anak-anak bahwa ini tuh suatu hal yang harus kita lakukan dengan baik, harus dengan sungguh-sungguh gitu, karena belum tentu itu kesempatan itu datang lagi sih. Jadi memang diajarkan anak-anak untuk tanggung jawab, dan dia harus gimana caranya mereka seneng gitu untuk melakukan hal itu, dan mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Benar sih itu. Oke, sekarang untuk ngomong. Iya sih. Namanya juga apalagi masuk ke fase-fase yang selalu berbeda-beda kan. Anak-anak, lalu abis itu preteen, abis itu teenager, pas itu waduh banyak sekali problem-problem yang muncul ya kan. Nah, sekarang aku mau nanya, Nola sama Baldi sebagai orang tua, siapa di antara Nola dan Baldi yang sebenarnya paling galak sama anak-anak? Lebih disiplin? Sebenarnya lebih disiplin jatuhnya di aku sih, Ji. Oh gitu, masa sih Bal? Banget, Ji. Gue tuh kalau untuk urusan disiplin tuh prioritas. Gue nggak bisa ditolak untuk yang kayak gitu-gitu, Ji. Bener-bener kalau urusan sekolah, urusan tanggung jawab, baik tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab pekerjaan, gue agak tegas. Apalagi yang sekolah sama keperluan pribadi mereka atau hal-hal yang sifatnya pribadi mereka. Tanggung jawab mereka hari-hari harus sekolah, mereka harus mengerjakan tugas, terus bikin apa yang mereka punya, ya kamar adalah ruang pribadinya mereka, itu yang bisa jadi kayak tuntutan. Aku tuh agak tegas nih, jadi bener-bener kalau emang mereka tidak melakukan tugasnya, karena menurut kita ya sudah kewajibannya anak-anak untuk bersekolah. Udah tanggung jawab kita dan kita orang tua untuk menyekolahkan anak. Jadi kita juga punya untuk memberitahu mana yang terbaik, karena kadang-kadang kalau di kondisi sekarang nih kita nggak bisa pungkiri sekolah dan di rumah ini udah jadi satu suasana yang nggak ada bedanya buat anak-anak gitu loh. Betul. Blend aja gitu kayaknya. Di atasnya seragam sekolah, di bawah celana pendek. Terus biasanya sofa buat santai, sekarang sofa buat belajar. Jadi hal itu yang kadang-kadang mereka lupa dan mereka terlalu santai. Tapi begitu udah keteteran, akhirnya nanti mereka bisa banyak sekali tugas yang mungkin belum selesai atau ngirim message gitu segala macam. Nah itu biasanya akhirnya gue bisa ambil tindak harus agak menegur dengan sedikit tegas bahwa ini tanggung jawab kalian, bukan tanggung jawab aku mau sekolah gitu. Kadang-kadang kita gantian Shinji pada saat Baldi bisa sedikit tone down, gue tuh yang bisa bertanduk gitu, tapi terhadap bisa bertanduk gitu, tapi kalau pas Baldi lagi kenceng, gue yang coba yang untuk meredakan. Jadi emang kadang-kadang tuh emang harus ada remnya, dalam setiap rumah tuh pasti ada remnya kan. Gak mungkin misalnya kalau salah satu orang tuanya tuh kenceng nggak mungkin, jadi anaknya juga pasti bisa stres. Tapi kalau salah satunya kendor dua-duanya juga lost. Betul. Tapi tetap harus ada rem, dan memang nggak boleh capek sih kita sebagai orang tua untuk ngomong, ngasih tahu, ngasih pengertian ke anak-anak tuh memang nggak boleh capek. Kadang-kadang juga kalau anak-anak kayak misalnya kayak segede Naura, Bevan gitu, kadang-kadang mereka sekarang kan udah kayak nutup privacy kan, Ji. Iya. Ya nih aku kan nggak mau diganggu lah, kayak Naura sekarang juga, juga ada yang aku pengen kamar sendiri, ada privacy lah mereka berdua gitu. Tapi kita juga paham bahwa memang emang udah umurnya mereka seperti itu. Tapi kayak kita tuh mencoba untuk ngajarin, untuk ngasih pengertian bahwa ya udah kalian tuh emang makin besar, gimana caranya juga kita tuh untuk bisa tetap, misalnya kita tegas tapi dengan cara yang mereka bisa masuk juga. Misalnya usianya Nau sekarang, tegasnya aku ke Naura kayak waktu dia setahun yang lalu tuh udah beda, Ji. Iya sih, iya. Itu juga udah beda. Jadi emang kitanya juga sebagai orang tua belajar terus kan. Belum lagi nanti yang secara karakter anak laki beda lagi. Lebih mungkin sensitif, jadi cara ngasih pengertian tuh beda lagi. Memang sebagai orang tua harus setiap hari tuh emang mesti mau belajar untuk gimana caranya untuk bisa
bisa apa ya, PR-nya kita tuh ya itu ya, mencari ramuannya gimana bisa tuh ngasih pengertian terus ke anak-anak terhadap masalah apapun itu. Salah satu hal paling gampang belajar adalah dengar dari teman-teman yang sudah punya pengalaman duluan. Sama kayak oh iya jadi kan sudah punya pengalaman lebih dulu. Ya. Nah, Nola, Baldi, aku mau nanya nih ya, gimana caranya Nola dan Baldi bisa tetap kompak mengatasi, ini kan ada gini, Nola dan Baldi bekerja juga bersama, ya kan, baik banyak hal yang dikerjakan bersama-sama gitu kan, dalam membina rumah tangga tentunya bersama, ngurus anak bersama, kompak ngurus anak, tapi gimana caranya mengatasi entah kebosanan atau kejenuhan yang ya di tepisnya tuh gimana sih? Karena kan ketemu terus, bareng terus gitu kan. Tapi kita bisa melihat Nola dan Baldi tuh bisa tetap kompak. Gimana caranya tuh? Kita ketemu terus gitu. Iya, kalau kebetulan aku tuh orangnya gini, Ji. Apa namanya? Malu gitu segala macam. Oke, lanjut lagi, mohon maaf. Ya, lanjut lagi. Ya, gimana caranya jadi untuk bisa mengatasi kebosanan, untuk bisa tetap kompak, apalagi kan pacarannya juga udah lama gitu loh. Menikah juga sudah 17 tahun gitu. Biasanya gitu, Ji. Kita harus selalu mencari hal-hal baru. Terus kan dengan anak-anak tumbuh kembang itu juga banyak banget pelajaran baru yang masih kita pelajari, kita masih adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan anak yang tiba-tiba berubah. Terus habis itu dari dulu terus selalu ngomong sama Nola bahwa aku tuh mungkin orangnya bisa bosanan dalam satu hobi, tapi dalam kehidupan rumah pasangan insya Allah enggak, karena kita harus sama-sama mencari cara untuk segala sesuatunya tuh kayak terlihat baru, selalu menyenangkan, nggak pernah ada rasa bosan, dan alhamdulillah sampai hari ini Ji nggak pernah tuh Ji ngerasa tiba-tiba wah ini rutinitas, ini bosen, ini enggak, jadi selalu ada aja hal baru. Karena apa kali mungkin fokusnya juga beda kali Ji. Mungkin kayak ya sama lah, kita berlima kompakan alhamdulillah kayaknya bentukannya sama ya Ji ya. Iya kan? Iya. Selalu sama suami bareng gitu ya. Kalau misalnya gak bareng tuh malah aneh gak sih? Kita pas banget, kita mau punya karakter yang sama. Mungkin kalau ditanya kayak gitu juga bingung, kenapa kok kayaknya bosan gak sih? Ya, enggak sih, malah kayaknya kalau misalnya dia pergi kayak main sepeda, langsung pulang gitu. Iya. Ya kan pasti gitu. Ini juga sama suami kan, Mas Karyo pasti juga pulang pasti juga sama gitu. Banget direcokin. Langsung ayo buru-buru pulang. Oh, bukan lagi. Baru juga nendang, baru 1 gol udah suruh pulang. Baru pakai sepatu suruh pulang. Baru gini. Udah pulang. Iya. Kata papi baru. Iya. Baru pakai sepatu gitu. Iya. Iya sih benar-benar. Udah kayak partner kali ya. Kayak partner hidup. Jadi kayak kebutuhan kita satu sama lain itu kayak kalau berdua tuh saling ngisi, saling kayak melengkapi. Jadi untuk fokusnya kita juga udah lebih kehidupan, melihat kehidupannya anak-anak, apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak, untuk masa depan mereka. Jadi fokusnya lebih ke situ, bukan ke masalah ke diri, egonya diri sendiri, ngerti gak sih? Jadi kayak insya Allah jauh lah dari kata ego. Kalau ego diri itu kan pasti kayak gue bosan ya malah gue mau cari lihat cowok cakep mau nanti kan pasti kan gitu ego diri. Tapi kan karena kita memang tujuannya berkeluarga, berumah tangga ini fokusnya untuk kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak kita, nanti pasti kan fokusnya untuk perkembangannya mereka. Iya. Jadi bagaimana cara kita kompak nih berdua gitu. Iya sih, benar. Satu pertanyaan terakhir dari aku buat moms semuanya, mewakili moms semuanya, tips mesra ala Nola dan Baldi. Kalau aku bisa ngasih tips buat moms semua ya. Ya kita manggilnya moms ya. Jadi dalam kehidupan jangan pernah berhenti mencoba melakukan apapun, belajar, mencintai, menerima, memahami apapun itu, karena segala kelebihan kekurangan itu cuma milik manusia, dan kita sebagai manusia tidak boleh mau membatasi diri kita. Jadi nggak ada pernah kata batasan, kata capek, kata berhenti untuk belajar mencintai, belajar memahami pasangan kita. Pasangan kita lah ya, bukan pasangan kita. Ya, jangan. Kalau Nola mau nambahin nggak Nola? Satu mungkin
boleh ditambahin dari yang tadi udah Baldi bilang, sama bersyukur Shinji, ya kan? Iya, betul. Bersyukur Setuju. dengan apa yang sudah dikasih sekarang. Kita mau dengan siapapun, mau mencari yang lebih juga pasti akan dapat kurangnya. Percaya banget Bapak, kalau kita carinya itu yang kaya pasti malah dapatnya tuh yang miskin, malah dapat kemiskinan. Kalau cari yang ganteng malah dapat keburukannya. Jadi apa yang udah dikasih menurut kita sih ini pasti yang udah yang terbaik. Tinggal gimana kita menjalankan hidup, sisa hidup kita ini dengan baik aja udah. Kita sehat aja udah bersyukur banget. Anak-anak bahagia yang paling Setuju. Ya nggak sih? Yang penting tujuannya adalah bagaimana kita berdua bisa mendidik anak-anak mereka tumbuh besar dengan sehat dan mereka bisa juga nanti punya keluarga yang juga baik gitu. Mereka juga bisa jadi anak-anak yang kuat dan bisa ngerti hidup berpasangan seperti ini, cinta tuh seperti ini. Yang penting ke situ. Jadi otomatis kalau visi dan misinya sama, kita lebih melihat untuk kehidupan anak-anak di masa depannya kita, otomatis kita nggak mau berpikir lagi lah untuk urusan ego gitu. Betul. Makanya dengan apa yang udah dikasih sekarang. Setuju banget, dengan prioritasnya sekarang sama adalah untuk kebahagiaan anak yang menjadi prioritas. Jadi memang udah sama-sama satu tim yang kompak untuk mencapai apa yang menjadi goalsnya Nola dan Baldi, yang mencapai goalsnya kita sebagai orang tua, ingin membahagiakan anak, ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan harapannya mereka, ya nggak sih? Betul. Ya, Mami. setuju. Pokoknya saling menghargai satu sama lain itu juga. Betul. Tetap harus ada me time sih, tetap kayak Baldi kan dia main sepeda sama teman-temannya gitu. Nggak apa-apa, aku juga me time dengan online, mungkin lihat-lihat doang online gitu dia. Dan nggak lihat doang. Kan nggak yang mahal-mahal, yang penting untung bukan lihat tanaman Mami. Kalau lihat tanaman gue kalau yang justru yang lihat tanaman kan yang sebelahnya kan, bukan Nola, malah suaminya. Makanya kan tetap bisa kita bersenang-senang tapi tanpa melukai apapun, ya kan Mami? Setuju. Kita masih tetap punya me time, tetap bisa bersenang-senang melakukan apapun tanpa menyakiti siapapun. Anak-anak juga aman, suami juga senang, dan sehat, hati happy. Yang paling penting itu tetap bisa balance semuanya. Gitu. Senang banget Nola Baldi, terima kasih ya udah mau sharing sama Mom Sendes. Semoga rukun selalu dan tentunya kita menunggu karya-karya dari The Baldis lagi. Amin. Kita tunggu karya-karya dari The Baldis yang berikutnya ya. Kita juga tunggu loh karyanya, karya keluarga Rejasa. Jangan. Iya dong. Dengan tanaman-tanaman hijaunya. Iya, nanti kita beli tanaman bareng aja ya. Sehat-sehat selalu kesayangan. Bye. Thank you, happy long weekend. Bye. Salam buat Mas Karya ya. Iya, dah. Salam buat anak-anak ya. Bye. Wah, senang sekali ya Moms bisa mendengarkan cerita cinta dari Nola dan Baldi. Ternyata itu dia tips untuk bisa kompak sama pasangan, dan tentunya kompak ini benar-benar luar biasa loh. Kompak bisa kerja bareng, kompak mengurus anak, wah pokoknya luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih, dan yang pasti minggu depan kita akan kembali lagi di Kamis Romantis jam 7 malam. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Mother Baby IND. Selamat berakhir pekan Moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Mom.